Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 146, Lelang 2. Sui Wenyan melihat ekspresi mereka tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan menunjuk ke rumah lelang di depan mereka. Ayo masuk. Lin Xiao menunjukkan tiket yang diberikan Zhong Sun San kepadanya belum lama ini, lalu memasuki rumah lelang bersama dua orang lainnya. Ketika mereka berangkat saat itu, Zhong Sun San tidak lupa memberi mereka tiket untuk menghadiri pelelangan. Ini akan menjadi lelucon jika mereka ditolak di pintu masuk karena mereka tidak memiliki tiket. Apakah itu VIP atau normal? Normal. Lin Xiao sendiri senang saat melihat tiketnya normal. Dia tidak ingin menarik perhatian dan dengan pangkatnya saat ini, dia tahu lebih baik daripada membuat kekacauan di antah berantah. Sui Wenyan mengangguk. Ayo pilih tempat duduk. Oke. Rumah lelang itu besar dengan banyak kursi. Itu tampak seperti ruang kuliah dengan pusatnya menjadi panggung bagi MC untuk memulai lelang dan menarik orang untuk menaikkan harga. Sudah ada banyak orang di dalam dan dari pakaian mereka, terlihat jelas bahwa mereka semua adalah orang kaya. Membandingkan pakaian mereka dengan Lin Xiao dan yang lainnya akan sangat memalukan. Haruskah kita ganti baju dulu? Tanya Lin Yun, wajahnya agak merah. Yah, biarkan saja. Lin Xiao tahu bahwa pakaian yang terbuat dari bahan yang bagus akan sangat mahal. Daripada membuang-buang emas yang mereka peroleh dengan susah payah dalam hal itu, akan lebih baik baginya untuk menggunakannya untuk berkultivasi. Bukannya mereka berusaha keras untuk mengesankan seseorang, bukan. Baiklah. Mereka duduk, mengabaikan cemoohan yang jelas dan tatapan mengejek dari orang-orang di dekatnya. Hanya menuju Sui Wenyan mereka bergurau dan beberapa pria bahkan mencoba untuk mendekat. Namun, mereka tidak berani membuat masalah karena di rumah lelang ini terdapat banyak penjaga yang kuat. Jika mereka tidak ingin dikeluarkan, mereka harus menjauh dari masalah. Sui Wenyan hanya mendecakkan lidahnya saat melihat reaksi mereka. Jelas, dia membenci pria yang akan menatap tubuh wanita tanpa syarat seperti itu. Tapi niat sebenarnya mereka datang ke sini adalah untuk pelelangan, jadi dia tidak akan membiarkan orang-orang itu mempersulitnya. Apakah kamu ingin membeli sesuatu, Wenyan? Mereka diberi kertas daftar barang-barang yang dilelang. Sui Wenyan sedang menjelajah sambil menghitung uang yang dimilikinya. Saya berpikir untuk membeli sesuatu yang dapat meningkatkan kemampuan saya. Seperti buku keterampilan, pil, tapi ini semua terlalu mahal. Sui Wenyan hanya bisa menggertakkan giginya saat melihat pil langka dalam daftar. Efeknya luar biasa bagus bahkan untuk yayasan pendirian seperti dia. Namun, harganya akan membuat hatinya berdarah. Belum lagi, dalam lelang, harganya bisa dinaikkan beberapa kali lagi. Yang mana? Pil Yinqi, Sui Wenyan mengakui. Lin Xiao melirik daftar itu dan menarik napas dalam-dalam. Harga dasarnya adalah 10.000 emas untuk pil Yinqi atau satu batu roh tingkat rendah. Mengingat kekayaannya, Lin Xiao merasa bahwa adalah kesalahan baginya untuk datang ke sini. Wen Renyu mengangkat alisnya saat mendengar apa yang diinginkan Sui Wenyan. Bantu saya maju ke yayasan pendirian maka saya mungkin bisa membantu Anda. Anda, Sui Wenyan tertegun. Saat itulah dia ingat bahwa Wen Renyu adalah seorang alkemis dan secara alami tahu cara membuat obat. Matanya bersinar memikirkan hal itu. Ada beberapa pil yang memiliki batasan kultivasi untuk membuatnya karena banyak menggunakan qi. Pil Yinqi dimasukkan. Berdasarkan catatan, tahap kultivasi terendah yang bisa dicoba untuk membuat pil ini adalah tahap pendirian yayasan. Banyak yang biasanya gagal. Karena itu, pil ini biasanya dibuat oleh alkemis di Golden Core Stage. Wen Renyu mengangguk. Dia mungkin tidak bisa membuat pil sekaligus, tapi dia tahu resepnya. Tuannya adalah salah satu dari sedikit alkemis hebat di seluruh kerajaan matahari, jadi dia telah belajar banyak. Sayangnya, pangkatnya yang rendah mencegahnya bahkan untuk mencoba membuat pil dan obat. Banyak yang akan gagal karena dia masih di tahap pelatihan tubuh. Baiklah, aku akan mengandalkanmu. Salah satu bahannya adalah bunga malam yin. Harga dasarnya juga 10.000 tes emas.
Lin Xiao hampir jatuh dari kursinya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Sui Wenyan. Tunggu, harga dasar bunga ini sama dengan batu roh tingkat rendah. Memikirkan tentang manajer yang dia temui kemarin, dia tergoda untuk meminta mereka membayarnya dengan batu roh tingkat rendah alih-alih emas. Dia lebih membutuhkan Spirit Stone. Jangan khawatir, kamu tidak perlu menawar, Wen Renyu meyakinkan Sui Wenyan. Melihat ekspresi mereka, Sui Wenyan merasa agak aneh. Seolah-olah ketiganya sama sekali tidak mengkhawatirkan materi. Matanya tertuju pada cincin tata ruang Wen Renyu sebelum dia menutup mulutnya. Dia mungkin bukan orang terpintar di seluruh kerajaan, tapi dia bisa menebak bahwa mereka mungkin telah mengumpulkan lebih dari cukup tumbuhan dari perjalanan mereka. Dia juga tidak tahu di mana mereka tinggal sebelum mereka bertemu di kota Fengyi, jadi tidak ada gunanya bahkan jika dia mencoba banyak berpikir. Lalu, apa yang harus kita beli? Sui Wenyan bertanya. Lin Yun adalah satu-satunya yang meneliti daftar itu sejak awal. Lin Xiao hanya memperhatikan buku keterampilan dan obat-obatan seperti Sui Wenyan. Sayangnya, harga tinggi mencegahnya untuk membelinya meskipun dia menginginkannya. Nah, begitu Night Yin Flower dijual, mungkin kasusnya berbeda. Saudaraku, aku ingin rumput capung, kata Lin Yun dari samping. Lin Xiao melihat daftar itu dan menyadari bahwa harga dasar rumput itu hanya 100 emas. Bahkan jika dinaikkan berkat pelelangan, seharusnya tidak sebanyak itu. Baiklah. Bab 147, Lelang 3. Sui Wenyan mengerutkan alisnya. Itu tidak terlalu langka. Selain itu, item pembukanya hanya untuk orang-orang berpangkat lebih rendah yang tidak bisa menghabiskan banyak uang. Apakah kamu benar-benar membutuhkan rumput ini? Iya. Lin Yun telah belajar di bawah Wen Renyu dan memahami bahwa komposisi rumput capung ini condong ke sisi yang. Itu berarti rumput ini akan bermanfaat baginya karena dia membutuhkan banyak obat jenis yang. Kalau begitu, kami akan menawar. Karena mereka membutuhkannya, mengapa mereka harus ragu? Walaupun harganya cukup murah dan tidak terlalu langka, hanya ada beberapa toko yang menjual Dragonfly Grass. Mereka harus membelinya di sini. Ada yang lain. Bagaimana dengan beberapa manual? Tanya Lin Xiao sambil menunjuk ke beberapa manual pertempuran yang menarik dalam daftar. Kamu tidak akan bisa mendapatkannya. Mengapa? Mengerucutkan bibirnya, tatapan Sui Wenyan tertuju pada kamar VIP di lantai 2. Meskipun mereka tidak bisa melihat apa-apa dari sini, dia tahu ada begitu banyak orang penting yang datang untuk pelelangan hari ini. Akankah orang-orang itu membiarkan mereka mendapatkan manual yang menarik? Dia sangat meragukannya. Wen Renyu memperhatikan garis pandang Sui Wenyan dan segera mengerti apa yang dia pikirkan. Dia hanya bisa menghela nafas. Sekalipun mereka memiliki cukup uang, mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk melindungi harta karun itu. Apa yang bisa mereka dapatkan hanyalah harta karun berperingkat lebih rendah. Lin Xiao akhirnya mengangguk. Meskipun dia sedikit kecewa dengan kenyataan bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang penting dari pelelangan ini, dia masih bisa mendapatkan yang paling tidak penting. Dong! Suara pintu ditutup terdengar samar, tetapi beberapa orang menoleh ke belakang untuk melihatnya. Lelang akan dimulai. Saat pencahayaan ruangan meredup, Lin Xiao memusatkan perhatiannya ke panggung di depan. Dia harus mengakui bahwa dia terkesan dengan teknologi atau mungkin metode lain yang mereka gunakan di rumah lelang ini. Benar-benar layak menjadi salah satu rumah lelang terbaik di kota Fengyi. Seorang wanita cantik muncul di atas panggung. Dia memiliki sosok yang baik dan aura yang dipancarkannya tidak akan kalah sedikit pun dengan banyak penggarap pendirian yayasan lainnya. Sambil tersenyum, wanita itu membuka pelelangan. Hadirin sekalian, selamat datang di lelang bulanan rumah lelang Yueyi. Kali ini, ada banyak harta berharga yang akan kami persembahkan untuk Anda. Tentu saja, aturan yang sama masih berlaku di mana hanya penawar tertinggi yang akan bawa pulang barang-barang itu. Wanita itu mengedipkan matanya, menciptakan pemandangan yang menarik. Banyak pria sudah menyedot nafas, berusaha mengabaikan godaan di depan mata mereka. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berada di dalam rumah lelang, banyak yang mungkin sudah berperilaku tidak pantas. Penggarap pendirian yayasan, Lin Xiao bertanya dengan nada rendah.
Sementara yang lain tertarik dengan wajah wanita itu, dia lebih peduli dengan kultivasinya. Wanita itu tidak berusaha menyembunyikan tahap kultivasinya sendiri, tetapi yang pasti adalah tahapnya yang membuat orang waspada. Pembentukan yayasan lebih sulit untuk bersaing dibandingkan dengan tahap pelatihan tubuh. Banyak orang yang telah mencapai tahap itu berarti mereka sudah cukup kuat dan siap untuk maju ke tahap berikutnya. Selain itu, perbedaan kualitatif antara kultivator pada tahap body training dan tahap pembentukan yayasan bisa sangat besar. Sama seperti bagaimana setiap tahap pelatihan tubuh mewakili kekuatan yang berbeda, perbedaan antara tahap pelatihan tubuh dan pembentukan yayasan seperti ikan mas dan naga sangat berbeda. Jika bukan karena perbedaan kualitatif, tidak mungkin Lin Xiao berada di bawah belas kasihan penuh Sui Wenyan selama pertarungan mereka sebelumnya. Iya, dia sudah berada di tahap pendirian yayasan, kata Sui Wenyan dengan bibir mengerucut. Lin Xiao mengangkat alisnya. Kamu tidak terdengar terlalu bahagia. Akan kujelaskan nanti. Fokus pada pelelangan untuk saat ini. Kita akan memulai pelelangan sekarang. Item pertama yang akan datang adalah kuas giok. Kuas ini adalah senjata yang sangat berguna bagi sarjana. Sayangnya, penggunaannya terbatas pada tahap latihan tubuh. Harga awalnya adalah 10 emas, wanita itu memperkenalkan barang itu dengan senyum di bibirnya. Wenren Yu merasakan pikirannya kosong sesaat sebelum dia menggelengkan kepalanya dan menatap Sui Wenyan. Apakah dia menggunakan semacam pesona? Aku merasa ada daya tarik di sekelilingnya. Sui Wenyan mencibir. Itu normal. Jika kamu dapat membangkitkan ki di dunia dan mencoba membuatnya sehingga dapat menciptakan ilusi, kamu akan dapat melakukan hal yang sama dengannya. Juga, jangan mencoba untuk melawannya. Mengapa? Kamu akan mati sebelum kamu tahu apa yang terjadi. Mendengar itu, mereka bertiga terkejut. Mereka tahu bahwa penggarap pendirian yayasan sangat kuat, tetapi mereka tidak tahu itu lebih dari itu. Lin Xiao mengepalkan tinjunya saat matanya terbakar oleh hasrat. Dia ingin menjadi lebih kuat. Jika pendirian yayasan sudah sekuat ini, bagaimana dengan mereka yang berada di level yang lebih tinggi? Dia tidak sabar menunggu dia untuk dapat menempatkan dirinya di antara mereka. 11 emas. 12 emas. 15 emas. Melihat beberapa orang yang mulai menawar, Lin Xiao menenangkan diri dan lebih memperhatikan panggung. Tidak butuh waktu lama bagi wanita itu untuk memperkenalkan Dragonfly Grace yang dia inginkan. Saat itu, sudah waktunya bagi mereka untuk mulai menawar. Beberapa barang pertama akan dihargai di bawah 100 emas, yang hanya merupakan barang awal untuk pelelangan. Lagi pula, sulit untuk menemukan begitu banyak harta sejak pelelangan diadakan sebulan sekali. Itu di sini, gumam Lin Yun. Berikutnya adalah rumput capung. Harga awalnya adalah 100 koin emas. Kamu sudah tahu rumput ini adalah ramuan yang sangat berguna bagi alkemis. Ada banyak obat di luar sana yang membutuhkan ramuan ini. Wanita itu mengedipkan mata lagi. Sekali lagi, Wenren Yu merasa menggigil dan menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa wanita itu adalah berita buruk. 101 emas. Bab 148, Lelang 4. Sekali lagi, Wenren Yu merasa menggigil dan menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa wanita itu adalah berita buruk. 101 koin emas. 101 koin emas. Lin Yun menatap saudaranya sambil menghela nafas. Dia benar-benar bertanya-tanya apakah kakaknya telah belajar sesuatu dari melihat orang-orang di rumah lelang barusan. Kenaikan 1 koin emas hanya akan membuat kesal orang-orang ini ketika barang tersebut sudah dihargai dengan harga yang cukup tinggi. 110 koin emas. 116 koin emas. 130 koin emas. 140 koin emas. 150 koin emas. 167 koin emas. Harga terus meningkat karena semakin banyak orang menawar. Tapi melihat penawar, orang akan dapat melihat bahwa orang-orang ini semua hanyalah penggarap tahap pelatihan tubuh. Memang, bagi mereka yang berpangkat tinggi, ramuan ini tidak memiliki banyak nilai. Mereka hanya menonton pemanasan yang khusus disiapkan bagi mereka yang tidak memiliki banyak uang tetapi ingin berpartisipasi dalam pelelangan. 200 koin emas. Harganya naik dan Lin Xiao mengangkat alisnya.
201 koin emas. Kali ini, bahkan Wen Renyu terdiam. Dia memandang Lin Xiao sambil bertanya-tanya apakah pria ini ingin menawar jamu atau tidak. Tidak bisakah dia menaikkan harga dengan margin yang besar jika dia benar-benar menginginkan ramuan itu? Kenapa dia bertambah satu? Benar saja, beberapa orang sudah melanjutkan penawaran dan perang tidak berakhir begitu cepat. 210 koin emas. 240 koin emas. 250 koin emas. 255 koin emas. Kenaikan mulai berkurang seiring berjalannya waktu. Harga asli rumput capung di pasaran sekitar 250 koin emas hingga 300 koin emas tergantung kualitas rumputnya. Meski mereka yakin kualitas rumput di rumah lelang itu bagus, tidak semua orang mau mengeluarkan uang sebanyak itu. Banyak yang sudah berhenti menawar dan hanya mereka yang benar-benar menginginkan ramuan itu yang melanjutkan. 260 koin emas. 265 koin emas. 270 koin emas. 271 koin emas. Ketika Lin Xiao menawar untuk yang terakhir, beberapa orang melihat ke arah mereka, bertanya-tanya dari mana si idiot ini muncul. Tapi karena peningkatan akhir-akhir ini hanya 5 koin emas, dia tidak begitu menarik perhatian. Hanya beberapa orang yang duduk di dekatnya yang memandangnya dengan bingung karena mereka telah mendengarnya menaikkan harga sebanyak 1,3 kali lipat. Sui Wenyan menahan keinginan untuk mencekik Lin Xiao. Dia merasa sedikit malu karena Lin Xiao hanya menaikkan harga satu per satu. Kadang-kadang, kenaikan kecil terdengar seolah-olah mereka miskin atau sangat hemat. Dia tidak menyukai pemikiran itu. Namun, Lin Xiao tetap memasang wajah lurus dan hanya menunggu lebih banyak orang untuk menawar. Namun, orang lain yang menawar berhenti sejenak. Mereka menoleh untuk melihat Lin Xiao sebelum melanjutkan menawar. 275 koin emas. 280 koin emas. 281 koin emas. Kenaikan satu koin emas lainnya. Kedua pria yang sedang bertarung menoleh untuk melihat Lin Xiao lagi, merasa bingung. Biasanya, seseorang hanya akan bertambah satu ketika mereka mencoba membuat masalah dengan orang yang menawar. Namun, mereka berdua yakin bahwa mereka tidak tahu siapa Lin Xiao. Sedikit yang mereka tahu bahwa Lin Xiao sebenarnya menginginkan rumput capung, tetapi dia tidak ingin menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk membelinya. Karena itu masalahnya, mengapa tidak menambahnya dengan satu koin emas untuk menghemat uang? Kenaikan minimum untuk item ini adalah satu koin emas. Untuk seseorang seperti Lin Xiao, yang tidak mengetahui aturan rumah lelang, tindakannya tampak sangat normal baginya. Tidak perlu baginya untuk terlalu khawatir tentang hal itu karena dia mengikuti aturan, bukan? Sedikit yang dia tahu bahwa 3 orang di dekatnya sudah gatal untuk mencekiknya. Lagi pula, bahkan Lin Yun tahu bahwa tindakan Lin Xiao tidak normal di mata begitu banyak orang di sini. Sayangnya, mereka tidak ingin membuat keributan, jadi mereka tetap diam di tempat mereka. 283 koin emas. 285 koin emas. 287 koin emas. 289 koin emas. 292 koin emas. 293 koin emas. 294 koin emas. 295 koin emas. 297 koin emas. 298 koin emas. 300 koin emas. 301 koin emas. Saat ini, harganya sudah di atas harga pasar. Masyarakat yang ingin membeli jamu tersebut harus benar-benar menginginkan jamu tersebut dan tidak asal membeli karena ingin pamer. Melihat kenaikan satu koin emas di akhir, kedua pria itu memandang Lin Xiao sekali lagi, bertanya-tanya apakah mereka harus melanjutkan atau tidak. Wanita di atas panggung sudah merasakan bibirnya berkedut saat mendengar cara harga dinaikkan barusan. Mereka hanya menambahkan 1 atau 2 koin emas setelah beberapa saat, yang membuatnya terdengar seolah-olah mereka hanya menghitung. Ini adalah pertama kalinya harta tingkat rendah seperti itu menghabiskan begitu banyak waktu pelelangan. Namun, dia juga tidak bisa berhenti sampai ada seseorang yang menang.
301 koin emas satu kali. Kedua pria itu saling memandang dan kemudian menggelengkan kepala. Ramuan itu sudah terlalu mahal menurut pendapat mereka, 300 koin emas adalah jumlah maksimum yang mampu mereka beli untuk membeli ramuan itu sebelum mereka menyerah dan memberikan kesempatan itu kepada orang lain. 301 koin emas dua kali. 301 koin emas tiga kali. Selamat kepada orang yang duduk di kursi F59. Sekarang, kita akan pindah ke item berikutnya. Lin Xiao melirik ke tempat duduknya hanya untuk menyadari bahwa wanita itu mengetahui di mana tempat duduknya hanya dalam sekejap. Dia heran, apakah itu berarti penggarap pendirian yayasan memiliki pengertian yang lebih tinggi? Dia benar-benar ingin tahu. Saudara laki-laki. Iya, Yun. Mengapa kamu hanya menambahkan harga dengan satu koin emas? Tanya Lin Yun sementara bibirnya berkedut begitu keras. Dia merasa seperti mendapatkan saudara yang sangat tidak bisa diandalkan. Karena itu yang termurah. Bab 149, Lelang 5. Karena itu yang termurah. Nada tulus di balik suara Lin Xiao memberitahu Lin Yun bahwa saudaranya tidak berbohong. Namun, kebenaran semacam ini terlalu berlebihan. Memikirkan hari-hari mereka di desa tempat Lin Xiao akan menawar sampai akhir hanya membuat Lin Yun menghela nafas. Dia tahu bahwa saudaranya adalah seseorang yang sangat menghargai uang karena kondisi kehidupannya yang buruk. Tapi sekarang mereka sudah punya banyak uang, dia tidak perlu berhemat, kan? Sayangnya, dia tidak bisa memaksakan diri untuk mengatakan itu dan hanya menatap kakaknya tanpa daya. Kebiasaan tidak bisa diubah dengan mudah. Apakah ada yang salah? Lin Xiao bertanya dengan bingung. Menurutnya, karena dia bisa mendapatkannya hanya dengan menaikkan harga satu persatu, mengapa dia harus repot-repot menaikkan harga sebanyak itu? Dia ingin menyimpan emas sebanyak mungkin dan hanya membelinya dengan selisih tipis dari penawar sebelumnya. Tidak ada yang salah. Sui Wenyan merasa pikirannya kosong dan dia tidak bisa fokus pada item di atas panggung sekarang. Melihat betapa tidak berdayanya Lin Yun, dia akhirnya menyadari bahwa Lin Xiao benar-benar kasus idiot yang sangat buruk. Bagaimana surga bahkan memilih seseorang seperti dia? Dia terdiam. Kalau saja dia tidak melihat sendiri bagaimana bakat Lin Xiao dan fakta bahwa meskipun dia idiot, dia punya hati, dia mungkin memikirkan kembali keputusannya. Justru karena Lin Xiao adalah anak laki-laki yang jujur, dia merasa bahwa dia akan mengalami masa sulit ketika mereka mencapai akademi di masa depan. Akan ada begitu banyak orang yang mengincar tahta. Dan mereka tidak akan ragu untuk melakukan apapun untuk memastikan bahwa merekalah yang akan mendapatkan tahta. Lin Xiao agak tidak bisa diandalkan, jadi Sui Wenyan merasa bahwa dia harus melakukan yang terbaik untuk memastikan Lin Xiao baik-baik saja. Saat dia berpikir, pelelangan berlanjut. Barang-barang itu semakin berharga, yang menarik penggarap pendirian yayasan untuk mulai menawar mereka. Mereka berusaha keras untuk memastikan bahwa mereka bisa memenangkan item. Nah, item berikutnya, ramuan yang dicari banyak orang tapi tidak bisa didapatkan. Seperti yang mungkin kamu tahu, ada banyak tumbuhan yang ditempatkan di lokasi berbahaya dan sulit ditemukan bahkan jika kamu memiliki kekuatan. Tempatnya bisa begitu berbahaya bahwa tidak ada yang berani mendekat kecuali mereka telah mencapai tahap tertentu. Item berikutnya persis seperti itu. Ini bunga malam yin. Saya rasa tidak perlu bagi saya untuk menjelaskan lebih lanjut tentang item ini. Bagi mereka yang berkultivasi tipe yin, bunga ini dapat sangat membantu Anda dalam berkultivasi. Belum lagi, bahkan ada desas-desus yang mengatakan menggunakan bunga ini dapat membantu menjaga wajah awet muda. Saat ini dikatakan, banyak mata wanita menjadi tajam. Mereka melihat bunga di atas panggung dengan tatapan membara. Dari tampilannya, mereka berniat mengklaim bunga itu untuk diri mereka sendiri. Wanita itu tersenyum puas saat melihat reaksi mereka. Yang diinginkan banyak wanita dalam hidup mereka adalah tetap cantik selama mungkin. Oleh karena itu banyak orang yang mencoba berbagai macam cara untuk menjaga wajah awet mudanya. Tidak banyak orang yang bisa mendapatkan bunga malam yin ini, sehingga meningkatkan kelangkaan bunga. Ini adalah keberuntungan rumah lelang kami untuk dapat bertemu dengan seseorang yang bersedia menjualnya. Sekarang,
kami akan memulai penawaran dengan harga awal dari 10.000 koin emas. Kenaikan minimumnya adalah 1.000 koin emas. 11.000 koin emas. 21.000 koin emas. 30.000 koin emas. 40.000 koin emas. 56.000 koin emas. 61.000 koin emas. Mendengar harganya dibajak begitu cepat, Lin Xiao benar-benar terpana. Dia memandang orang-orang yang rela membuang uang mereka dan merasa seperti sedang melihat kegilaan. Orang-orang ini rela menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk kesempatan agar mereka menjadi lebih cantik. Pikiran Anda, dia bisa mendengar bahwa sebagian besar penawar memiliki suara bernada tinggi. Itu berarti kebanyakan dari mereka adalah wanita yang mencoba menawar barang. Dia merasa agak terpana sekarang. Bahkan tatapan Sui Wenyan sedikit berkedip. Dia sudah sangat cantik, tapi siapa yang tidak ingin tetap cantik? Sayangnya, dia mengerti saat harga disebutkan bahwa tidak ada kesempatan baginya untuk mendapatkannya. Daripada menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli ramuan yang hanya menambah kecantikannya, dia harus lebih fokus pada kekuatannya. Di sampingnya, Wen Renyu memperhatikan tatapan Sui Wenyan dan berpikir bahwa ada beauty pill. Pilnya tidak terlalu sulit dibuat karena bahannya tidak terlalu langka. Namun, persyaratan kultivasi adalah Golden Core Stage. Bahkan jika dia mau, dia perlu waktu lama sebelum dia bisa melakukannya. Kalau begitu aku akan membuat satu untuk Wenyan di masa depan. Dengan pemikiran itu, Wen Renyu melihat-lihat daftar itu lagi. Dia ingin tahu apakah ada bahan yang dijual di sini. Sayangnya, tidak ada. 10 batu roh tingkat rendah. Saat harganya diubah menjadi batu roh, Lin Xiao tertegun. Dia menoleh untuk melihat Sui Wenyan. Kamu bisa mengubah mata uangnya. Oh ya, kamu bisa. Sebenarnya cukup umum bagi mereka untuk mengubah harga menjadi spirit stone karena harganya lebih berharga daripada emas, jawab Sui Wenyan sambil tersenyum. Sayangnya, hanya yang terkaya yang bisa menggunakannya. Hanya sebanyak itu. 11 batu roh tingkat rendah. Nada tinggi terdengar dari ruang VIP. Beberapa orang melirik sementara yang lain mengerutkan alis mereka. Dari reaksi mereka, sepertinya yang ada di dalam ruang VIP itu sangat terkenal. Itu Putri Fan Family, kan? Putri api itu. Iya, aku tidak berharap dia tertarik pada bunga malam yin juga. Kupikir dia sedang mengolah kultivasi jenis yang. Yah, dia masih perempuan. Lagi pula, dia mungkin membutuhkan lebih banyak yin. Orang-orang di sekitar mereka mulai bergosip dan Lin Xiao mendengarkan dengan rasa ingin tahu. Dia melihat ke arah ruang VIP saat pikiran aneh muncul di benaknya. Bab 150, Lelang 6. Iya, aku tidak berharap dia tertarik pada bunga malam yin juga. Kupikir dia sedang mengolah kultivasi jenis yang. Yah, dia masih perempuan. Lagi pula, dia mungkin membutuhkan lebih banyak yin. Orang-orang di sekitar mereka mulai bergosip dan Lin Xiao mendengarkan dengan rasa ingin tahu. Dia melihat ke arah ruang VIP saat pikiran aneh muncul di benaknya. Saudara laki-laki, Lin Yun memperhatikan bahwa saudaranya sedang menatapnya dengan tatapan aneh. Dia merasa kakaknya pasti melakukan sesuatu yang tidak baik lagi ketika dia melihat bagaimana Lin Xiao memandangnya. Tidak ada apa-apa. Tentu saja, Lin Xiao tahu bahwa apa yang dipikirkannya sudah terlalu aneh. Jika orang itu benar-benar seperti yang dikatakan, dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mendekat karena perbedaan status. Tidak perlu baginya untuk mengolok-olok dirinya sendiri hanya karena hal seperti itu. Dia menggelengkan kepalanya dan hanya bertanya-tanya tentang hal itu. Apakah kamu tertarik pada putri api itu? Sui Wenyan bertanya dengan nada rendah. Namanya Fan Ling, dia berusia 17 tahun ini tetapi dia telah mencapai pendirian yayasan. Di antara generasi muda, dia diakui sebagai salah satu yang terbaik karena pencapaiannya dalam kultivasi saja. Oh benar, elemennya juga api, yang merupakan sumber julukannya. Bibir Lin Xiao berkedut. Bukankah api termasuk tipe yang? Namun, tidak ada batasan bagi wanita untuk mempelajari elemen api seperti halnya pria yang dapat mempelajari elemen air jika mereka mau. Lagi pula, bakat mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka putuskan dan hanya menyerahkannya pada takdir.
12 batu roh tingkat rendah. Wanita lain juga tidak mau menyerah. Dia menginginkan bunga itu karena kegunaannya yang bermanfaat. 13 batu roh tingkat rendah. Sementara kedua wanita itu masih sibuk menaikkan harga, Lin Xiao merasa bahwa dia akan menjadi kaya raya. Jumlah Spirit Stone seharusnya lebih dari cukup untuk membantunya mencapai puncak body training peringkat 10. Jangan terlalu senang begitu cepat. Meningkatkan kekuatanmu dalam waktu sesingkat itu juga dapat menciptakan serangan balik, kata Lin Hu dengan nada datar. Dia memandang Lin Xiao dengan ejekan. Apakah menurutmu tuan muda dari keluarga itu mengizinkan muridnya hanya berlatih dengan batu roh? Mereka hanya diperbolehkan menggunakannya setelah kekuatan tubuh mereka mencapai titik tertentu. Setelah mereka dianggap cukup kuat, mereka dapat menggunakan batu roh sebanyak yang mereka inginkan untuk mencapai titik yang telah diputuskan oleh orang tua mereka. Lin Xiao tertegun. Dia melihat naga di dalam kesadarannya saat dia merasa sedikit gentar. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tubuh manusia seperti bejana dan ki seperti air yang dituangkan ke dalamnya. Manusia perlu memperkuat tubuh mereka karena tanpa wadah yang kuat, ki tidak dapat disimpan di dalamnya. Proses penguatan tubuh mereka menjadi nama tahap paling awal yang harus mereka lalui, tahap body training. Ketika mereka mencapai pendirian yayasan, mereka menciptakan fondasi untuk masa depan mereka. Karena itu adalah dasar kultivasi mereka, banyak orang rela tinggal di tahap yang sama selama mungkin untuk memastikan mereka bisa tumbuh lebih kuat. Sui Wenyan tidak terkecuali karena dia terus-menerus memanaskan tubuhnya. Sebelum mencoba melakukan terobosan ke Golden Core Stage, dia harus memastikan fondasinya stabil karena jika tidak, dia hanya akan bunuh diri karena kelalaiannya. Saya tidak cukup kuat. Tidak, jika Anda dengan paksa mencoba mendorong diri Anda ke tahap puncak body training peringkat 10, Anda hanya akan merusak fondasi Anda. Tempar tubuh Anda di hutan dan saya akan memberitahu Anda kapan Anda bisa menyerap ki dari batu roh. Baiklah. Memikirkan ramuan yang berguna untuk meningkatkan kekuatan seseorang, Lin Xiao memutuskan untuk meminta lebih banyak dari Wen Ren Yu nanti. Dengan begitu, dia mungkin bisa memiliki jalan pintas agar mereka tumbuh lebih kuat. 15 batu roh tingkat rendah. Sekarang, tidak ada yang menawar lagi. Fan Ling, si wanita berapi-api, berhasil mendapatkan bunga itu dengan harga tinggi. Itu sudah jauh di atas harga pasar, namun masih banyak gadis yang menunjukkan ekspresi sedih. Mereka ingin mendapatkan bunga malam yin itu, Lin Xiao tanpa sadar mengusap jarinya. Tepatnya, cincin tata ruang miliknya. Jika para wanita ini tahu bahwa dia memiliki lebih banyak bunga malam yin di dalam cincin tata ruangnya, dia yakin mereka akan memburunya dan memastikan bahwa dia memberikan semua miliknya kepada mereka. Wanita-wanita ini terlihat sangat menakutkan. Lelang berlanjut, tetapi Lin Xiao dan yang lainnya tidak terlalu tertarik. Itu tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan mereka. Faktanya, harga harta karun itu sangat tinggi sehingga hanya keluarga yang kuat yang bisa berharap untuk bersaing dalam pelelangan. Ada banyak keluarga berpengaruh di kota Feng Yi. Lin Xiao bertanya dengan nada heran. Wen Ren Yu melirik dan menghela nafas. Saya tidak berpikir semuanya berasal dari kota Feng Yi. Lelang diadakan setiap bulan, yang memberi rumah lelang cukup waktu untuk mengiklankan berita ke jarak tertentu. Mereka mungkin datang dari tempat yang jauh hanya untuk pelelangan. Petik 2. Benar-benar. Harta pasti menyimpan banyak godaan. Semakin langka, semakin sulit mendapatkannya, semakin banyak orang menginginkannya. Banyak yang rela mengorbankan banyak waktu hanya untuk bisa mendapatkannya. Lin Xiao dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya dan kemudian melihat ke arah panggung. Masih ada banyak harta lain yang harus dibawa, tetapi mereka tidak dapat berpartisipasi. Harganya sudah mencapai ratusan batu roh tingkat rendah. Bahkan jika dia punya nyali, dia tidak punya modal. Orang-orang ini semuanya kaya raya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.